Selamat datang di program 21 hari kembali ke penciptaan. Sebuah perjalanan untuk menenangkan pikiran, membuka hati, dan kembali pada ruang kesadaran yang damai. Carilah tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman. Tarik napas perlahan, lalu izinkan setiap kata yang Anda dengarkan menjadi teman dalam perjalanan kembali kepada diri sendiri. Sahabat, nafas syukur. Selamat datang kembali di hari ke-8, program 21 hari riset kehidupan. Terima kasih karena hari ini, sekali lagi, kamu memilih hadir untuk dirimu sendiri. Kamu memilih berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, dari berbagai tuntutan, kesibukan, dan suara-suara yang selama ini memenuhi pikiranmu. Hari ini bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna. Hari ini adalah tentang memberi ruang bagi hati untuk bernapas lebih lega, agar perlahan kita dapat melepaskan beban yang mungkin telah kita bawa selama bertahun-tahun. Ada satu beban yang seringkali tidak terlihat oleh mata, tetapi diam-diam menguras energi kehidupan. Beban itu bukan selalu kegagalan, bukan pula luka yang diberikan orang lain. Beban itu bernama penyesalan. Hampir setiap manusia pernah hidup bersama penyesalan. Ada yang menyesali keputusan yang pernah diambil. Ada yang menyesali hubungan yang telah berakhir. Ada yang menyesali kesempatan yang tidak pernah dimanfaatkan. Ada yang menyesali pilihan pekerjaan, pendidikan, atau usaha yang tidak berjalan seperti harapan. Bahkan tidak sedikit yang menyesali cara mereka memperlakukan orang-orang yang mereka cintai. Dan yang paling menyakitkan, ada orang yang setiap hari menyesali dirinya sendiri. Mungkin kamu juga pernah berada di titik itu. Mungkin pernah terlintas dalam pikiranmu kalimat seperti, seandainya dulu aku memilih jalan yang berbeda, atau seandainya aku tidak mengatakan hal itu. Mungkin ada saat ketika kamu bertanya, bagaimana hidupku sekarang jika waktu itu aku mengambil keputusan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu tampak sederhana, namun tanpa disadari, ia mampu mengikat seseorang selama bertahun-tahun. Ia membuat hati sulit merasa damai. Bahkan, ketika kehidupan sebenarnya telah berjalan jauh ke depan, coba perhatikan dirimu sejenak. Berapa kali dalam seminggu pikiranmu kembali mengunjungi masa lalu? Berapa kali kamu memutar ulang sebuah kejadian yang sebenarnya sudah selesai? Berapa kali kamu berbicara kepada dirimu sendiri dengan nada penuh penyesalan? Seolah-olah kamu masih memiliki kesempatan untuk mengubah sesuatu yang telah lama berlalu. Inilah yang sering tidak kita sadari. Penyesalan memiliki kebiasaan membawa pikiran terus kembali ke masa lalu. Tubuh kita berada di hari ini, tetapi perhatian kita tertinggal di hari-hari yang telah lewat. Kita hadir secara fisik di kehidupan sekarang, tetapi secara batin kita masih terjebak dalam percakapan yang telah selesai, keputusan yang telah dibuat, dan peristiwa yang tidak mungkin diulang. Padahal, masa lalu sudah tidak lagi ada. Ia telah berlalu. Ia tidak bisa disentuh, tidak bisa diubah, dan tidak bisa diputar kembali. Namun mengapa ia masih terasa begitu nyata? Jawabannya bukan karena masa lalu itu sendiri masih hidup. Yang membuatnya tetap terasa hidup adalah energi penyesalan yang terus kita berikan kepadanya. Setiap kali kita mengulang cerita yang sama di dalam pikiran, setiap kali kita menyalahkan diri sendiri, setiap kali kita berkata, seandainya kita seperti memberikan kehidupan baru kepada sesuatu yang sebenarnya telah selesai. Bayangkan sebuah bara api yang hampir padam. Jika tidak disentuh, ia akan menjadi abu. Namun setiap hari kita meniupnya kembali, menambahkan ranting-ranting baru, dan menjaga agar apinya tetap menyala. Begitulah penyesalan bekerja. Ia bukan sekadar mengingat masa lalu, tetapi terus memberi bahan bakar kepada rasa sakit yang seharusnya sudah mulai mereda. Yang menyedihkan, banyak orang mengira bahwa dengan terus menyesal, mereka sedang bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Penyesalan yang berkepanjangan seringkali tidak lagi mengajarkan pelajaran baru. Ia hanya menguras tenaga, melemahkan harapan, dan membuat seseorang kehilangan keberanian untuk melangkah. Sahabat,
Nafas syukur. Izinkan aku mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu hari ini. Bagaimana jika selama ini yang menahan langkahmu bukan kegagalanmu, melainkan penyesalanmu terhadap kegagalan itu? Renungkan pertanyaan ini perlahan. Banyak orang gagal, tetapi bangkit kembali. Banyak orang kehilangan segalanya, lalu membangun hidup yang baru. Banyak tokoh besar dalam sejarah mengalami penolakan, kesalahan, bahkan kehancuran. Namun, mereka tetap mampu melanjutkan perjalanan hidup. Lalu mengapa ada sebagian orang yang tetap terjebak selama bertahun-tahun? Seringkali jawabannya bukan karena peristiwa yang mereka alami lebih berat daripada orang lain. Jawabannya adalah karena mereka terus membawa peristiwa itu kemanapun mereka pergi. Mereka berjalan ke masa depan sambil memikul masa lalu di pundak mereka. Penyesalan membuat langkah terasa berat, bukan karena kehidupan di depan terlalu sulit, tetapi karena kita tidak pernah benar-benar meletakkan beban yang sudah selesai. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa penyesalan adalah tanda bahwa kamu peduli, bahwa dengan terus mengingat kesalahan, kamu sedang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Namun, ada perbedaan besar antara belajar dari masa lalu dan tinggal di masa lalu. Belajar berarti mengambil hikmah, lalu melangkah. Tinggal berarti terus menetap di tempat yang sama, berharap sesuatu yang mustahil berubah. Kehidupan selalu bergerak, waktu tidak pernah berhenti. Matahari tetap terbit setiap pagi tanpa membawa kembali hari kemarin. Sungai tidak pernah mengalir ke hulu untuk mengulang perjalanan yang sama. Alam mengajarkan bahwa kehidupan selalu bergerak maju, tetapi pikiran manusia seringkali memilih berputar-putar di tempat yang sama. Mengapa demikian? Karena jauh di dalam hati, kita seringkali sulit menerima kenyataan bahwa sesuatu telah terjadi. Kita tidak melawan masa lalu, karena masa lalu sudah selesai. Yang sebenarnya kita lawan adalah kenyataan bahwa peristiwa itu memang pernah menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah akar dari banyak penyesalan. Penyesalan seringkali bukan sekadar kesedihan atas apa yang terjadi. Penyesalan adalah bentuk penolakan terhadap kenyataan. Kita berkata dalam hati, ini seharusnya tidak terjadi. Kita menciptakan dunia imajiner tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, lalu membandingkannya dengan kenyataan yang ada. Semakin besar jarak antara harapan dan kenyataan, semakin dalam pula rasa penyesalan yang kita rasakan. Namun, kehidupan tidak pernah meminta kita hidup di dunia yang seharusnya. Kehidupan selalu mengajak kita hidup di dunia yang ada, bukan untuk menyerah, bukan untuk berhenti bertumbuh, tetapi untuk memulai perubahan dari kenyataan yang benar-benar kita miliki saat ini. Hari ini adalah awal dari perjalanan itu. Hari ini kita tidak akan menghapus masa lalu, karena itu memang tidak mungkin. Kita juga tidak akan berpura-pura bahwa semua luka tidak pernah ada. Sebaliknya, kita akan belajar melihat masa lalu dengan mata yang lebih lembut, hati yang lebih lapang, dan kesadaran yang lebih bijaksana. Karena ketika kita berhenti menolak kenyataan, saat itulah penyesalan mulai kehilangan kekuatannya. Dan ketika penyesalan mulai kehilangan kekuatannya, langkah kita menuju kehidupan yang baru pun akan terasa jauh lebih ringan. Sahabat, nafas, syukur. Pada bab sebelumnya, kita memahami bahwa yang seringkali menahan langkah kita bukanlah masa lalu itu sendiri, melainkan penyesalan yang terus kita bawa ke masa kini. Kini, mungkin muncul sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Jika penyesalan begitu menyakitkan, mengapa kita begitu sulit melepaskannya? Mengapa kita tahu bahwa mengingat kesalahan terus-menerus tidak mengubah apapun, tetapi pikiran tetap saja kembali ke tempat yang sama? Jawabannya terletak pada cara pikiran manusia bekerja. Pikiran kita memiliki kecenderungan untuk mencari pola, mencari makna, dan mencoba memahami setiap pengalaman yang pernah terjadi. Kemampuan ini sebenarnya adalah anugerah. Berkat kemampuan inilah manusia bisa belajar dari pengalaman, menghindari bahaya, dan menjadi lebih bijaksana. Namun, ketika kemampuan ini tidak disertai dengan kesadaran, ia justru berubah menjadi jebakan yang membuat kita terus hidup di masa lalu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setelah sebuah peristiwa berlalu,
kita sering merasa, "Sioliola, jawabannya sangat jelas." Kita berkata, "Harusnya aku tahu dari awal. Seharusnya aku tidak mengambil keputusan itu. Seharusnya aku melihat tanda-tandanya. Seharusnya aku memilih jalan yang lain." Padahal ketika keputusan itu dibuat, kita belum memiliki pengetahuan yang kita miliki hari ini. Inilah salah satu kecenderungan alami pikiran yang dalam psikologi dikenal sebagai hindsight bias atau bias melihat ke belakang. Setelah mengetahui hasil akhirnya, otak menciptakan ilusi bahwa hasil tersebut sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Akibatnya, kita menjadi jauh lebih keras dalam menilai diri sendiri. Bayangkan, seseorang yang mengendarai mobil pada malam hari. Jalan di depannya gelap, lampu mobil hanya menerangi beberapa puluh meter di depan. Ia mengambil keputusan berdasarkan apa yang bisa ia lihat saat itu. Lalu bertahan-tahan kemudian, ia melihat kembali perjalanan tersebut dari atas bukit pada siang hari. Kini seluruh jalan terlihat jelas. Setiap tikungan, setiap persimpangan, setiap jalan buntu tampak begitu mudah dikenali. Masalahnya, ia mulai menyalahkan dirinya yang berada di masa lalu. Ia berkata, "Mengapa dulu aku tidak memilih jalan yang benar?" Padahal saat itu ia tidak berada di atas bukit. Ia berada di dalam gelapnya perjalanan. Hanya dengan cahaya yang cukup untuk mengambil satu langkah berikutnya. Begitulah kita sering memperlakukan diri sendiri. Kita menilai keputusan lama menggunakan cahaya pengetahuan yang baru kita miliki sekarang. Kita lupa bahwa diri kita yang dahulu belum mengetahui apa yang kita ketahui hari ini. Selain itu, otak juga memiliki kecenderungan lain yang membuat penyesalan terasa begitu kuat. Otak lebih mudah mengingat pengalaman yang menyakitkan daripada pengalaman yang menyenangkan. Dari sudut pandang evolusi, hal ini membantu manusia bertahan hidup. Mengingat pengalaman buruk membuat kita lebih waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul kembali. Namun dalam kehidupan modern, mekanisme ini seringkali membuat kita terus mengulang kegagalan, kesalahan, dan rasa malu di dalam pikiran. Bayangkan, ada 100 pujian yang kamu terima dalam setahun, lalu satu kritik yang menyakitkan, yang mana lebih sering muncul ketika kamu sedang sendirian. Seringkali justru kritik itu begitu pula dalam perjalanan hidup. Mungkin kamu telah melakukan banyak kebaikan, bekerja keras, membantu orang lain, bertahan menghadapi berbagai ujian, dan berhasil melewati masa-masa sulit. Namun, satu kesalahan terasa cukup untuk menutupi semua keberhasilan itu. Penyesalan bekerja seperti tinta yang menetes ke dalam segelas air jernih. Padahal, airnya begitu banyak, tetapi perhatian kita hanya tertuju pada warna tinta yang perlahan menyebar. Yang lebih berat lagi adalah ketika penyesalan berubah menjadi rasa bersalah. Rasa bersalah sebenarnya memiliki fungsi yang baik. Ia mengingatkan kita ketika tindakan kita tidak selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Rasa bersalah dapat mendorong kita meminta maaf, memperbaiki kesalahan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, ketika rasa bersalah tidak pernah selesai, ia berubah menjadi hukuman yang kita jatuhkan kepada diri sendiri. Kita merasa bahwa karena pernah melakukan kesalahan, maka kita tidak pantas merasa bahagia. Kita merasa harus terus menderita sebagai bentuk pembayaran atas masa lalu. Tanpa sadar, kita menjadikan penyesalan sebagai identitas. Padahal, kesalahan adalah sebuah peristiwa. Ia bukan jati diri. Sahabat, nafas syukur. Bayangkan, kamu sedang melakukan perjalanan panjang menggunakan mobil. Di depanmu terbentang jalan yang indah. Matahari mulai terbit. Pepohonan bergoyang diterpa angin. Udara terasa segar. Namun sepanjang perjalanan, pandanganmu tidak tertuju ke depan. Kamu justru terus menatap kaca spion. Sesekali memang kita perlu melihat kaca spion. Ia membantu kita memahami apa yang ada di belakang. Tetapi bayangkan, jika sepanjang perjalanan matamu hanya terpaku pada pantulan masa lalu. Apa yang akan terjadi? Kamu akan kehilangan arah. Kamu akan melewatkan keindahan di depan. Bahkan, kamu berisiko menabrak sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Begitulah kehidupan. Masa lalu adalah kaca spion. Ia penting untuk dilihat sesekali.
agar kita belajar. Tetapi ia tidak pernah dirancang menjadi tempat kita memusatkan seluruh perhatian. Kaca depan mobil dibuat jauh lebih besar daripada kaca spion, bukan tanpa alasan. Kehidupan seolah mengingatkan bahwa apa yang ada di depan selalu lebih luas daripada apa yang telah kita tinggalkan. Namun, penyesalan membuat kita lupa melihat ke depan. Kita terus memutar ulang percakapan yang sama, terus mengingat keputusan yang sama, terus bertanya, mengapa aku? Kenapa waktu itu terjadi? Bagaimana kalau aku memilih yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu tampak seperti usaha mencari jawaban, padahal seringkali itu hanyalah cara pikiran mempertahankan luka agar tetap hidup. Semakin sering kita mengulang cerita yang sama, semakin kuat jalur tersebut terbentuk di dalam pikiran. Akibatnya, penyesalan menjadi kebiasaan, bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena otak telah terbiasa berjalan di jalur yang sama. Kabar baiknya, kebiasaan dapat diubah, sebagaimana sebuah jalan setapak akan memudar jika tidak lagi dilalui. Jalur penyesalan di dalam pikiran pun perlahan melemah ketika kita berhenti memberinya perhatian setiap hari. Ini bukan berarti kita melupakan masa lalu, bukan berarti kita menyangkal apa yang pernah terjadi, melainkan kita memilih untuk tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai rumah tempat kita tinggal. Kita cukup berkunjung sebentar untuk mengambil pelajaran, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Sahabat nafas syukur, ada satu hal yang mungkin perlu kamu dengar hari ini. Penyesalan bukan terjadi karena masa lalumu terlalu kuat. Penyesalan bertahan karena pikiranmu terus menghidupkannya. Setiap kali kamu berkata, "Aku seharusnya berbeda," kamu sedang membuka kembali pintu yang sebenarnya sudah mulai tertutup. Setiap kali kamu menghukum dirimu atas kesalahan yang telah selesai, kamu sedang memperpanjang penderitaan yang tidak lagi diperlukan. Namun, hari ini kita mulai belajar sesuatu yang baru. Kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran. Ia bisa mengulang cerita yang sama ribuan kali, tetapi itu tidak berarti cerita tersebut harus terus mengendalikan hidup kita. Kesadaran inilah yang akan menjadi pintu menuju kebebasan. Karena ketika kita memahami cara kerja pikiran, kita tidak lagi mudah diperbudak olehnya. Sahabat, nafas syukur. Setelah memahami bagaimana pikiran bekerja dan mengapa penyesalan begitu sulit dilepaskan, kini kita akan memasuki inti dari perjalanan hari ini. Mungkin inilah bagian yang paling penting. Karena seringkali yang membuat penyesalan bertahan bukanlah kesalahan yang pernah kita lakukan, melainkan cara kita memandang diri sendiri setelah kesalahan itu terjadi. Coba renungkan sebuah pertanyaan sederhana. Jika hari ini kamu bertemu dengan dirimu sendiri 5 tahun yang lalu, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kamu ingin memeluknya, mungkin kamu ingin memperingatkannya agar tidak mengambil keputusan tertentu. Mungkin kamu ingin mengatakan, "Jangan lakukan itu, aku tahu apa yang akan terjadi." Keinginan itu sangat manusiawi. Namun, ada satu kenyataan yang sering terlupakan. Diri yang berada 5 tahun lalu belum memiliki pengalaman yang kamu miliki hari ini. Ia belum pernah melewati kegagalan yang sekarang telah mengajarkanmu banyak hal. Ia belum pernah merasakan kehilangan yang membuatmu lebih bijaksana. Ia belum mengetahui pelajaran yang baru kamu pahami setelah bertahan-tahan menjalani kehidupan. Dengan kata lain, kita sering menghakimi versi lama diri kita menggunakan kebijaksanaan yang baru kita miliki sekarang. Bukankah itu tidak adil? Bayangkan, seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Ia melangkah dengan penuh semangat, lalu terjatuh. Kemudian ia bangkit lagi, mencoba kembali, dan kembali kehilangan keseimbangan. Apakah kita akan memarahinya karena belum mampu berjalan dengan sempurna? Tentu tidak. Kita justru tersenyum. Kita menyemangatinya. Kita memahami bahwa jatuh adalah bagian dari proses belajar. Kita tahu bahwa setiap langkah yang goyah sedang membangun kemampuan yang suatu hari akan membuatnya mampu berlari. Namun, anehnya, kasih sayang yang begitu mudah kita berikan kepada anak kecil, seringkali tidak pernah kita berikan kepada diri sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, kita berubah menjadi hakim yang paling keras. Kita menuntut diri kita untuk selalu benar. Kita berharap
Seolah-olah kita seharusnya sudah mengetahui semua jawaban sejak awal. Kita lupa bahwa kita pun pernah menjadi pemula dalam banyak hal. Pemula dalam mencintai, pemula dalam membangun keluarga, pemula dalam menjalankan usaha, pemula dalam mengambil keputusan besar, pemula dalam menghadapi kehilangan, pemula dalam memahami kehidupan. Tidak ada seorang pun yang lahir dengan peta kehidupan yang lengkap. Setiap orang berjalan sambil belajar. Setiap keputusan diambil berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan kesadaran yang dimiliki pada saat itu. Ketika kamu memilih sebuah pekerjaan, kamu memilih dengan informasi yang kamu miliki saat itu. Ketika kamu mempercayai seseorang, kamu mempercayainya dengan hati yang kamu miliki saat itu. Ketika kamu mengambil keputusan yang akhirnya tidak berjalan sesuai harapan, kamu melakukannya berdasarkan keyakinan terbaik yang kamu pahami pada waktu itu. Apakah hasilnya selalu benar? Tidak. Namun apakah itu berarti dirimu adalah orang yang buruk? Juga tidak. Ada perbedaan besar antara melakukan kesalahan dan menjadi kesalahan. Kesalahan adalah sebuah tindakan atau keputusan, sedangkan dirimu adalah manusia yang terus bertumbuh. Seringkali kita mencampur adukan keduanya. Kita berkata, aku gagal. Padahal yang lebih tepat adalah, aku mengalami kegagalan. Kita berkata, aku bodoh. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, aku pernah membuat keputusan yang kurang bijaksana. Perbedaan kalimat itu tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Kalimat pertama menjadikan kesalahan sebagai identitas. Kalimat kedua menjadikan kesalahan sebagai pengalaman. Dan pengalaman selalu bisa menjadi guru. Sahabat, nafas syukur. Coba bayangkan sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di tengah hutan. Saat melihatnya hari ini, kita hanya melihat batangnya yang kuat, ranting-rantingnya yang lebat, dan daunnya yang hijau. Kita mengagumi keindahannya, namun kita lupa bahwa bertahan-tahan sebelumnya, pohon itu hanyalah sebuah benih kecil yang rapuh. Ia pernah diterpa hujan deras, pernah diguncang angin, pernah hampir patah, pernah kehilangan daun, bahkan mungkin pernah dianggap tidak akan mampu tumbuh. Namun semua pengalaman itu tidak menghancurkannya. Justru setiap musim yang berat membentuk akar yang semakin kuat. Demikian pula kehidupan kita. Ada pengalaman yang pada saat itu terasa seperti akhir dari segalanya. Ada keputusan yang membuat kita menangis berhari-hari. Ada kehilangan yang membuat dunia terasa berhenti. Tetapi ketika kita melihat kembali perjalanan hidup dengan hati yang lebih tenang, seringkali kita menyadari bahwa justru penggalaman-penggalaman itulah yang membentuk kedewasaan kita hari ini. Bukan berarti rasa sakit itu tidak nyata. Bukan berarti kita harus bersyukur atas semua penderitaan. Tetapi kita dapat mengakui bahwa dari setiap pengalaman, selalu ada pelajaran yang perlahan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Pernah ada seorang pria yang kehilangan seluruh usahanya karena mengambil keputusan investasi yang salah. Bertahun-tahun, ia hidup dalam penyesalan. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Setiap pagi, ia bangun dengan pikiran yang sama. Seandainya waktu itu aku tidak mengambil keputusan itu. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu benar-benar tahu bahwa keputusan itu salah? Pria itu terdiam, karena jawabannya adalah tidak. Saat itu, ia benar-benar percaya bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik. Ia mengambilnya dengan harapan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia tidak pernah berniat menghancurkan semuanya. Yang salah bukan niatnya, yang terjadi hanyalah hasil yang tidak sesuai harapan. Kesadaran itu mengubah hidupnya. Ia berhenti membenci dirinya sendiri. Ia mulai menerima bahwa dirinya di masa lalu telah bertindak berdasarkan pengetahuan yang ia miliki saat itu. Ia mengambil pelajaran dari kegagalannya, membangun usaha baru dengan lebih bijaksana, dan akhirnya menemukan kehidupan yang bahkan lebih bermakna daripada sebelumnya. Apa yang mengubah hidupnya? Bukan masa lalunya, tetapi cara ia memandang masa lalunya. Sahabat nafas syukur, hari ini aku ingin mengajakmu melihat dirimu
dengan mata yang berbeda. Bayangkan dirimu beberapa tahun yang lalu. Lihat wajahnya, lihat perjuangannya, lihat ketakutannya, lihat kebingungannya, lihat bagaimana ia mencoba bertahan. Meskipun seringkali tidak tahu harus melangkah kemana. Bukankah ia sedang melakukan yang terbaik yang ia mampu? Mungkin hasilnya tidak sempurna. Mungkin ada keputusan yang keliru. Mungkin ada kata-kata yang melukai. Mungkin ada kesempatan yang terlewat. Tetapi pada saat itu, ia mengambil keputusan dengan tingkat kesadaran yang ia miliki. Jika hari ini kamu mengetahui lebih banyak, itu bukan karena dirimu dahulu bodoh. Itu karena kehidupan telah mengajarkanmu. Dan pelajaran itu memang membutuhkan waktu. Tidak ada manusia yang langsung menjadi bijaksana tanpa pernah salah. Tidak ada hati yang menjadi dewasa tanpa pernah terluka. Tidak ada jiwa yang menjadi kuat tanpa pernah melewati musim-musim yang sulit. Karena itu, mungkin sudah saatnya kamu berhenti memusuhi versi lama dirimu. Ia bukan musuhmu. Ia adalah alasan mengapa kamu bisa menjadi dirimu yang sekarang. Tanpa keberaniannya mengambil langkah, kamu tidak akan memiliki pengalaman hari ini. Tanpa kesalahannya, mungkin kamu tidak akan memiliki kebijaksanaan yang sekarang mulai tumbuh. Tanpa air matanya, mungkin kamu tidak akan memahami arti kasih sayang terhadap diri sendiri. Sahabat nafas, syukur. Memaafkan diri sendiri bukan berarti mengatakan bahwa semua kesalahan itu benar. Memaafkan diri sendiri berarti menerima bahwa kamu adalah manusia yang sedang belajar. Bahwa kamu pernah jatuh, pernah salah, pernah tersesat, namun kamu juga selalu memiliki kesempatan untuk bangkit. Dan ketika kamu berhenti menghukum dirimu atas masa lalu, ruang di dalam hatimu mulai terbuka. Ruang itu akan dipenuhi oleh penerimaan, belas kasih, dan harapan yang baru. Pada bab berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan belajar bahwa saat kamu berhenti menghukum diri sendiri, kehidupan mulai membuka jalan yang selama ini tertutup oleh penyesalan. Dari sanalah perubahan yang sesungguhnya dimulai. Sahabat nafas syukur. Ada sebuah kalimat yang mungkin selama ini tanpa sadar terus kamu ucapkan kepada dirimu sendiri. Aku seharusnya bisa lebih baik. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Semua ini salahku. Aku tidak pantas bahagia setelah apa yang telah kulakukan. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar seperti bentuk tanggung jawab. Kita mengira bahwa dengan terus menyalahkan diri sendiri, kita sedang menunjukkan bahwa kita telah belajar dari kesalahan. Padahal, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kita tidak sedang belajar. Kita sedang menghukum diri sendiri. Dan hukuman itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Tanpa disadari, kita menjadi penjara bagi diri sendiri. Tidak ada hakim yang menjatuhkan vonis. Tidak ada orang lain yang mengikat tangan kita. Namun setiap hari, melalui pikiran kita sendiri, kita terus mengulang hukuman yang sama, hari demi hari, bulan demi bulan. Bahkan, ada yang berlangsung selama puluhan tahun. Pertanyaannya adalah, sampai kapan? Apakah penderitaan yang terus kamu rasakan hari ini benar-benar mampu mengubah apa yang telah terjadi? Apakah dengan terus menyalahkan diri sendiri, masa lalu akan berubah? Apakah orang yang telah pergi akan kembali? Apakah keputusan yang telah dibuat akan terhapus? Jawabannya, tentu tidak. Masa lalu tidak berubah karena kita menghukum diri. Yang berubah hanyalah kualitas kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Semakin lama kita hidup dalam penyesalan, semakin sedikit energi yang kita miliki untuk membangun masa depan. Inilah perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Belajar dari masa lalu membuat kita bertumbuh. Tinggal di masa lalu membuat kita berhenti bertumbuh. Belajar berarti melihat pengalaman, mengambil hikmah, lalu melangkah dengan lebih bijaksana. Sedangkan tinggal di masa lalu berarti terus memutar cerita yang sama, berharap hasil yang berbeda sambil mengorbankan kebahagiaan hari ini. Bayangkan seseorang yang sedang mendaki sebuah gunung. Di tengah perjalanan, ia terpleset dan jatuh. Lututnya terluka, pakaiannya kotor. Ia duduk beberapa saat untuk mengobati lukanya. Apa yang sebaiknya ia lakukan setelah itu? Tentu ia perlu membersihkan luka, mengambil pelajaran agar lebih berhati-hati, lalu melanjutkan pendakian.
Namun bayangkan jika ia memutuskan untuk tetap duduk di tempat ia jatuh. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Ia terus berkata, "Aku tidak pantas melanjutkan perjalanan, karena tadi aku jatuh. Apakah gunung akan menjadi lebih rendah? Tidak. Apakah tujuan akan semakin dekat? Tidak. Yang terjadi hanyalah ia kehilangan kesempatan menikmati pemandangan yang sebenarnya masih menunggunya di puncak." Begitulah penyesalan bekerja. Ia membuat kita berhenti di tempat kita pernah terluka. Padahal kehidupan terus mengundang kita untuk melangkah. Sahabat, nafas syukur. Ada sebuah analogi sederhana yang mungkin dapat membantu kita memahami hal ini. Bayangkan kamu menanam sebuah pohon mangga. Pada tahun pertama, pohon itu belum berbuah. Pada tahun kedua, beberapa rantingnya patah karena angin. Pada tahun ketiga, sebagian daunnya dimakan ulat. Jika setiap kali melihat pohon itu kamu berkata, "Pohon ini gagal," lalu kamu berhenti merawatnya, apakah suatu hari ia akan menghasilkan buah? Tentu tidak. Tetapi jika kamu tetap menyiraminya, tetap memberinya pupuk, tetap menjaganya dengan sabar, maka perlahan-lahan akar akan semakin kuat, batang akan semakin kokoh, dan pada waktunya ia akan memberikan buah yang manis. Kita sering memiliki kesabaran terhadap pohon. Kita memahami bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu, namun terhadap diri sendiri, kita justru ingin semuanya sempurna seketika. Kita tidak memberi ruang untuk gagal. Kita tidak memberi ruang untuk belajar. Kita tidak memberi ruang untuk bertumbuh. Padahal kehidupan bekerja seperti alam. Tidak ada bunga yang mekar sepanjang tahun. Tidak ada musim hujan yang berlangsung selamanya. Tidak ada malam yang tidak pernah berakhir. Segala sesuatu memiliki waktunya. Demikian pula dengan luka. Luka membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun, luka tidak akan sembuh jika setiap hari terus kita gores kembali. Begitu pula hati. Setiap kali kita mengulang kalimat yang menyalahkan diri sendiri, kita sedang membuka kembali luka yang sebenarnya sedang berusaha pulih. Bukankah tubuh kita mengajarkan sesuatu yang indah? Ketika kulit terluka, tubuh tidak menghukum dirinya. Tubuh justru segera memulai proses penyembuhan. Sel-sel baru terbentuk. Jaringan diperbaiki, perlahan luka menutup. Tubuh tidak berkata, "Karena kamu terluka, aku akan membuatmu terluka selamanya." Tubuh memilih menyembuhkan. Mengapa hati kita tidak belajar dari kebijaksanaan tubuh? Mengapa kita terus mempertahankan luka batin yang sebenarnya juga ingin sembuh? Sahabat, nafas syukur. Ada satu kebenaran yang mungkin perlu kamu dengarkan hari ini. Kehidupan tidak pernah menuntutmu menjadi manusia yang tidak pernah salah. Kehidupan hanya mengundangmu untuk terus belajar. Bahkan orang-orang yang kita kagumi pun pernah mengalami kegagalan. Mereka pernah membuat keputusan yang keliru. Mereka pernah kehilangan arah. Mereka pernah menangis. Yang membedakan mereka bukan karena mereka tidak pernah jatuh. Yang membedakan adalah mereka tidak menjadikan satu kesalahan sebagai akhir dari seluruh hidup mereka. Mereka memilih bangkit. Mereka memilih belajar. Mereka memilih melanjutkan perjalanan. Dan pilihan itu juga tersedia untukmu hari ini. Saat ini, mungkin kamu masih membawa penyesalan terhadap hubungan yang berakhir. Mungkin kamu masih menyalahkan diri karena kesempatan yang hilang. Mungkin kamu masih mengingat kata-kata yang pernah melukai seseorang. Mungkin kamu masih menyesali keputusan yang membuat hidup berubah. Jika memang demikian, izinkan dirimu bertanya dengan lembut. Apa yang masih bisa kupelajari dari pengalaman ini? Bukan lagi, mengapa aku begitu bodoh? Pertanyaan pertama membuka pintu pertumbuhan. Pertanyaan kedua hanya memperpanjang penderitaan. Ingatlah, setiap pengalaman membawa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menjadi luka yang terus berdarah. Kemungkinan kedua adalah menjadi guru yang penuh kebijaksanaan. Peristiwanya mungkin sama. Yang berbeda adalah cara kita memandangnya. Sahabat, nafas syukur. Hari ini, mungkin sudah saatnya kamu berhenti menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Karena tidak ada perubahan yang lahir dari kebencian terhadap diri. Perubahan yang sejati selalu tumbuh dari penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan bukan berarti mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah baik.
Penerimaan berarti mengakui dengan jujur. Ya, ini memang pernah terjadi. Ya, aku memang pernah melakukan kesalahan. Ya, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi, aku masih bisa menentukan bagaimana aku menjalani hidup mulai hari ini. Di titik inilah kebebasan mulai muncul. Ketika kamu berhenti melawan kenyataan, seluruh energi yang selama ini habis untuk menolak masa lalu mulai kembali kepadamu. Energi itu berubah menjadi keberanian, menjadi harapan, menjadi semangat untuk membangun kehidupan yang baru. Karena sesungguhnya, kehidupan selalu memberi kesempatan kedua, bahkan ketiga, bahkan keempat. Selama kita masih diberi napas, selalu ada ruang untuk memulai kembali. Bukan dari masa lalu, melainkan dari saat ini. Dan saat ini selalu merupakan tempat terbaik untuk menciptakan masa depan yang berbeda. Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, izinkan dirimu menarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Hembuskan perlahan. Biarkan setiap embusan napas membawa pergi sedikit demi sedikit beban yang selama ini kamu pikul. Pada bab berikutnya, kita tidak lagi sekadar memahami penyesalan dengan pikiran. Kita akan memasuki pengalaman yang lebih dalam. Melalui meditasi, kita akan bertemu dengan versi dirimu di masa lalu. Bukan untuk menghakiminya, bukan untuk mengubah apa yang telah terjadi, tetapi untuk memeluknya dengan kasih sayang, mengucapkan terima kasih atas perjuangannya, dan akhirnya melepaskan penyesalan yang selama ini masih mengikat langkahmu. Bersiaplah untuk memasuki ruang keheningan, sebuah ruang di mana hati mulai belajar memaafkan, menerima, dan kembali menemukan kedamaian. Sahabat, nafas syukur. Kini kita telah sampai pada bagian yang paling hening dalam perjalanan hari ini. Jika sebelumnya kita menggunakan pikiran untuk memahami penyesalan, sekarang kita akan menggunakan hati untuk melepaskannya. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Tidak ada yang perlu kamu capai. Tidak ada target yang harus berhasil. Hari ini, cukup izinkan dirimu hadir sepenuhnya. Jika memungkinkan, duduklah atau berbaringlah dalam posisi yang nyaman. Biarkan tubuhmu menemukan posisi yang membuatmu merasa aman. Tidak perlu memaksakan postur tertentu. Yang terpenting adalah tubuhmu dapat beristirahat dengan tenang. Perlahan, pejamkan kedua matamu. Biarkan dunia di luar berjalan sebagaimana adanya. Untuk beberapa menit ke depan, tidak ada hal lain yang lebih penting selain dirimu sendiri. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara yang sejuk memasuki tubuhmu. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik napas yang dalam dan hembuskan lebih perlahan. Rasakan setiap embusan napas membawa keluar ketegangan yang selama ini tersimpan di dalam tubuhmu. Sekarang, biarkan napasmu kembali mengalir dengan alami. Tidak perlu dipaksa menjadi panjang, tidak perlu diatur dengan sempurna. Cukup sadari bahwa kamu sedang bernapas, karena selama napas masih ada, kehidupan masih memberimu kesempatan baru. Mulailah membawa perhatianmu ke bagian atas kepala. Rasakan otot-otot di sekitar dahi mulai mengendur. Lepaskan kerutan yang mungkin selama ini hadir tanpa kamu sadari. Biarkan alismu menjadi lembut. Biarkan kelopak matamu beristirahat. Lepaskan ketegangan di sekitar rahang. Jika tanpa sadar, rahangmu menggenggam terlalu kuat, izinkan ia rileks. Rasakan pipimu menjadi ringan. Turunkan perhatianmu ke leher. Bayangkan setiap otot yang tegang mulai mencair, seperti es yang perlahan terkena hangatnya sinar matahari pagi. Sekarang, rasakan kedua bahumu. Seringkali kita memikul begitu banyak beban kehidupan di sana. Hari ini, bayangkan kamu perlahan meletakkan semua beban itu. Tidak selamanya kamu harus memikul semuanya. Biarkan bahumu menjadi ringan. Turunkan perhatianmu ke kedua lengan, ke siku, ke telapak tangan. Rasakan kehangatan yang lembut mengalir hingga ke ujung jari. Kini rasakan dadamu. Perhatikan naik turunnya napas. Tidak perlu mengubah apapun. Hanya mengamati seperti seseorang yang duduk tenang di tepi sungai, memperhatikan air mengalir tanpa berusaha menghentikannya. Turunkan perhatianmu ke perut. Biarkan setiap tarikan napas
mengembangkan perutmu dengan lembut, dan setiap embusan napas melepaskan semua ketegangan yang tersisa. Sekarang, rasakan pinggangmu, punggungmu, panggulmu, kedua pahamu, lutut, betis, pergelangan kaki, hingga telapak kaki. Seluruh tubuhmu kini beristirahat. Seluruh tubuhmu mulai merasa aman. Bayangkan, sekarang di hadapanmu terbentang sebuah jalan kecil yang sangat indah. Jalan itu dikelilingi pepohonan hijau, udara terasa sejuk, langit berwarna biru cerah. Sinar matahari pagi menembus sela-sela dedaunan dengan lembut. Di kejauhan terdengar suara burung bernyanyi. Setiap langkah yang kamu ambil terasa ringan, tidak ada terburu-buru. Tidak ada tujuan yang harus segera dicapai. Kamu hanya berjalan perlahan dengan damai. Semakin jauh kamu melangkah, kamu melihat sebuah taman yang begitu tenang. Di tengah taman itu terdapat sebuah bangku kayu. Di sekelilingnya tumbuh bangga-bunga yang bermekaran. Angin berembus lembut. Tempat itu terasa begitu hangat, begitu akrab, seolah-olah taman itu telah lama menunggumu datang. Perlahan, duduklah di bangku itu. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Sekarang, dari kejauhan, kamu melihat seseorang sedang berjalan mendekatimu. Perhatikan sosok itu. Lihat langkahnya, lihat wajahnya. Semakin dekat, semakin jelas. Dan kini, kamu menyadari orang itu adalah dirimu sendiri. Bukan dirimu hari ini, melainkan dirimu beberapa tahun yang lalu. Mungkin versi dirimu yang sedang merasa gagal. Mungkin versi dirimu yang sedang patah hati. Mungkin versi dirimu yang kehilangan harapan. Mungkin versi dirimu yang mengambil keputusan yang hingga hari ini masih kamu sesali. Lihat wajahnya dengan penuh perhatian. Perhatikan matanya. Mungkin ada kelelahan di sana. Mungkin ada ketakutan. Mungkin ada kebingungan. Mungkin ada air mata yang selama ini belum sempat jatuh untuk pertama kalinya. Jangan melihatnya sebagai seseorang yang harus disalahkan. Lihatlah ia sebagai seorang manusia yang sedang berjuang. Seseorang yang setiap hari berusaha bertahan dengan kemampuan yang ia miliki saat itu. Perlahan, berdirilah. Dekati dirinya. Tatap matanya dengan penuh kasih. Tidak ada kemarahan, tidak ada penghakiman. Hanya ada pengertian. Lalu katakan kepadanya, perlahan, di dalam hatimu, aku melihatmu. Aku tahu betapa berat perjalananmu. Aku tahu kamu sering merasa sendirian. Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu hanya ingin melakukan yang terbaik. Biarkan kata-kata itu meresap. Perhatikan bagaimana wajah versi dirimu mulai berubah. Sedikit demi sedikit, ia merasa didengar. Ia merasa dimengerti. Sekarang, katakan lagi. Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Terima kasih karena tetap bertahan meskipun berkali-kali ingin berhenti. Terima kasih karena telah membawaku sampai ke titik ini. Mungkin selama bertahan-tahan, kamu hanya mengingat kesalahannya. Hari ini, ingatlah perjuangannya. Karena tanpa dirinya, kamu tidak akan berada di sini. Sekarang, ulurkan kedua tanganmu, peluklah versi dirimu itu. Peluklah dengan hangat, tanpa syarat, tanpa penilaian. Rasakan pelukan itu, biarkan semua tembok yang selama ini memisahkan kalian mulai runtuh. Dan di dalam pelukan itu, ucapkan perlahan, aku memaafkanmu. Aku tidak lagi menghukummu. Aku tahu, kamu telah melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kamu miliki saat itu. Aku melepaskan semua penyesalan yang selama ini kita bawa. Mulai hari ini, kita bebas. Jika ada air mata yang ingin mengalir, biarkanlah. Tidak perlu ditahan. Air mata bukan tanda kelemahan. Air mata adalah cara hati membersihkan dirinya. Sekarang, bayangkan sebuah cahaya keemasan perlahan turun dari langit. Cahaya itu begitu hangat, begitu damai. Cahaya itu menyelimuti dirimu dan juga versi dirimu di masa lalu. Perlahan, 6 serai, perlahan, cahaya itu memenuhi seluruh tubuh kalian. Semua luka, semua rasa bersalah, semua penyesalan, semua kata seandainya mulai larut di dalam cahaya itu, tidak dihapus, tetapi diubah menjadi kebijaksanaan,
diubah menjadi kekuatan, diubah menjadi kasih sayang. Perhatikan bagaimana wajah versi dirimu kini mulai tersenyum. Senyum yang mungkin sudah lama tidak pernah kamu lihat. Ia menatapmu, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan rasa lega. Seolah berkata, "Terima kasih. Akhirnya kamu datang. Terima kasih karena akhirnya kamu berhenti membenciku. Terima kasih karena akhirnya kita bisa melangkah bersama." Perlahan, versi dirimu itu berubah menjadi cahaya. Cahaya tersebut mendekat, lalu menyatu ke dalam dadamu. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi pertentangan. Kini seluruh bagian dirimu telah kembali menjadi satu. Dirimu yang dahulu, dirimu yang sekarang, dan dirimu yang sedang bertumbuh. Semuanya menyatu dalam kasih sayang. Tarik napas perlahan. Rasakan kehangatan memenuhi dadamu. Hembuskan perlahan. Rasakan kedamaian mengalir ke seluruh tubuhmu. Di dalam keheningan ini, ucapkan perlahan di dalam hati. Aku menerima seluruh perjalanan hidupku. Aku menerima masa laluku. Aku menerima diriku. Aku tidak lagi hidup dalam penyesalan. Aku memilih hidup di saat ini. Aku membuka hatiku untuk kehidupan yang baru. Diamlah sejenak, nikmati keheningan ini. Biarkan setiap napas memperdalam rasa damai. Biarkan setiap detak jantung mengingatkanmu bahwa hidup selalu bergerak maju. Dan kamu tidak lagi berjalan sendirian. Ketika nanti kamu siap, perlahan rasakan kembali tubuhmu. Rasakan telapak kakimu. Rasakan kedua tanganmu. Tarik napas yang lebih dalam. Hembuskan perlahan. Gerakan perlahan. Jari-jari tanganmu. Gerakan jari-jari kakimu. Putar bahumu dengan lembut. Dan ketika kamu merasa benar-benar siap, bukalah kedua matamu perlahan. Sambut hari ini dengan hati yang lebih ringan. Karena mulai saat ini, masa lalumu tidak lagi menjadi penjara. Ia telah berubah menjadi guru. Dan dirimu telah memilih untuk melangkah menuju kehidupan yang baru. Sahabat nafas, syukur. Selamat. Jika kamu masih bersama hingga saat ini, itu berarti kamu telah memberikan hadiah yang sangat berharga bagi dirimu sendiri. Bukan hadiah berupa materi, bukan pula sebuah pencapaian, melainkan keberanian untuk menatap masa lalu tanpa lagi melarikan diri darinya. Baru saja kamu menyelesaikan sebuah perjalanan batin yang mungkin tidak mudah. Mungkin ada kenangan yang kembali muncul. Mungkin ada air mata yang mengalir. Mungkin ada rasa sesak yang perlahan berubah menjadi lega. Apapun yang kamu rasakan saat ini, terimalah dengan penuh kasih, karena setiap proses penyembuhan memiliki waktunya sendiri. Tidak ada yang perlu dipercepat, tidak ada yang perlu dipaksakan. Saat ini, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, mari kita menanamkan benih-benih baru ke dalam pikiran dan hati kita. Karena setelah kita melepaskan sesuatu, kita perlu mengisi ruang yang kosong dengan keyakinan yang baru. Jika tidak, pikiran lama akan kembali mengambil tempatnya. Oleh sebab itu, pada beberapa menit ke depan, izinkan setiap kalimat yang akan kamu dengarkan masuk perlahan ke dalam hatimu. Tidak perlu mengulang dengan keras. Jika kamu ingin mengikutinya di dalam hati, silakan. Jika kamu hanya ingin mendengarkan, itu pun sudah lebih dari cukup. Tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Sekali lagi, tarik napas dan lepaskan. Rasakan dadamu semakin lapang. Rasakan tubuhmu semakin ringan. Sekarang, ucapkan perlahan di dalam hati. Aku menerima seluruh perjalanan hidupku. Aku menerima setiap langkah yang pernah kuambil. Aku menerima setiap keputusan yang pernah kubuat. Aku menerima setiap pengalaman yang telah membentuk diriku. Tidak ada perjalanan yang sia-sia. Tidak ada pengalaman yang benar-benar hilang. Semuanya telah menjadi bagian dari pertumbuhanku. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut. Aku tidak lagi hidup di dalam kata seandainya. Aku memilih hidup dalam kenyataan hari ini. Karena hanya di saat inilah aku memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Aku melepaskan semua bayangan tentang kehidupan yang seharusnya terjadi. Aku membuka diri untuk kehidupan yang sedang terjadi. Tarik napas dan lepaskan. Masa laluku telah selesai. Aku tidak dapat mengubah apa yang telah berlalu.
Tetapi aku dapat memilih bagaimana aku menjalani hari ini. Aku tidak lagi membawa beban yang sudah selesai. Aku melangkah dengan hati yang lebih ringan, tarik napas perlahan, hembuskan. Aku memilih belajar, bukan menghukum diri. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Setiap kegagalan adalah pengalaman. Setiap luka membawa kebijaksanaan. Aku bertumbuh melalui semua yang pernah kualami. Aku tidak lagi menjadi musuh bagi diriku sendiri. Tarik napas, hembuskan. Aku memaafkan diriku sepenuhnya. Aku memaafkan diriku atas semua keputusan yang pernah kusesali. Aku memaafkan diriku atas semua kata yang pernah salah kuucapkan. Aku memaafkan diriku atas semua harapan yang belum terwujud. Aku memilih kasih sayang daripada penghakiman. Tarik napas perlahan dan lepaskan. Aku layak mendapatkan kedamaian. Aku tidak perlu terus menderita untuk membuktikan bahwa aku menyesal. Aku tidak perlu menghukum diriku agar menjadi manusia yang baik. Hatiku pantas merasakan damai, jiwaku pantas merasakan tenang. Aku mengizinkan diriku hidup dengan lebih ringan. Tarik napas, hembuskan. Aku pantas memulai kembali. Setiap matahari terbit membawa kesempatan yang baru. Setiap napas adalah awal yang baru. Aku tidak terlambat. Aku tidak gagal. Aku sedang bertumbuh, dan selama aku masih bernapas, kehidupan masih memberiku kesempatan. Tarik napas perlahan, hembuskan. Aku mempercayai proses kehidupan. Tidak semua hal harus kupahami hari ini. Tidak semua jawaban harus segera kutemukan. Aku percaya bahwa setiap pengalaman memiliki waktunya sendiri untuk menunjukkan maknanya. Aku memilih berjalan dengan tenang, selangkah demi selangkah. Tarik napas dan lepaskan. Aku membuka hatiku untuk harapan yang baru. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan masa depanku. Aku membuka ruang bagi kebahagiaan. Aku membuka ruang bagi cinta. Aku membuka ruang bagi kesehatan. Aku membuka ruang bagi kelimpahan. Aku membuka ruang bagi kedamaian. Tarik napas perlahan. Hembuskan. Aku menghargai diriku apa adanya. Aku tidak harus menjadi sempurna untuk berharga. Aku tidak harus selalu benar untuk dicintai. Aku cukup menjadi diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Aku menerima diriku dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Tarik napas dan lepaskan. Aku hidup sepenuhnya di saat ini. Saat ini adalah rumahku. Saat ini adalah tempatku bertumbuh. Saat ini adalah tempat segala kemungkinan baru dimulai. Aku kembali ke saat ini. Aku kembali ke napasku. Aku kembali kepada kehidupan. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut. Masa depanku tidak ditentukan oleh masa laluku. Masa depanku ditentukan oleh pilihan-pilihanku hari ini. Aku memilih berpikir dengan lebih bijaksana. Aku memilih berbicara dengan lebih lembut. Aku memilih bertindak dengan lebih sadar. Aku memilih mencintai diriku dan kehidupan ini. Tarik napas dan lepaskan. Sekarang, bayangkan sekali lagi cahaya hangat yang tadi menyelimuti tubuhmu. Namun kali ini, cahaya itu memancar dari dalam dadamu. Semakin terang, semakin hangat, semakin luas. Cahaya itu memenuhi seluruh tubuhmu, mengalir ke kepalamu, ke wajahmu, ke lehermu, ke bahumu, ke kedua tanganmu, ke dadamu, ke perutmu, ke punggungmu, ke pinggangmu, ke kedua kakimu, hingga mencapai ujung jari-jari kakimu. Rasakan tubuhmu dipenuhi oleh rasa damai. Bukan damai karena hidupmu telah sempurna, tetapi damai karena hari ini kamu memilih berhenti melawan dirimu sendiri. Bayangkan cahaya itu terus meluas, keluar dari tubuhmu, memenuhi ruangan tempatmu berada, menyentuh setiap sudut dengan kelembutan. Dan di dalam cahaya itu, rasakan sebuah keyakinan baru tumbuh di dalam hatimu, bahwa kamu tidak lagi berjalan bersama penyesalan, kamu berjalan bersama kebijaksanaan. Kamu tidak lagi membawa hukuman, kamu membawa pelajaran. Kamu tidak lagi membawa rasa bersalah yang mengikat, kamu membawa kasih sayang yang membebaskan. Sekarang, ucapkan perlahan dengan penuh kesadaran, aku menerima hidupku, aku menerima masa laluku, aku mencintai diriku,
Aku memaafkan diriku. Aku menghormati setiap langkah perjalananku. Aku membuka pintu bagi kehidupan yang baru. Aku memilih damai. Aku memilih syukur. Aku memilih harapan. Dan mulai hari ini, aku memilih benar-benar hidup. Diamlah sejenak. Biarkan semua afirmasi ini meresap jauh ke dalam alam bawah sadarmu. Biarkan setiap detak jantung mengingatkannya. Biarkan setiap tarikan napas menguatkannya. Dan biarkan setiap langkah yang akan kamu ambil setelah hari ini menjadi bukti bahwa kamu tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang penyesalan. Karena mulai saat ini, kamu bukan lagi seseorang yang terikat oleh masa lalu. Kamu adalah seseorang yang telah belajar darinya. Dan itulah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Sahabat Nafas Syukur. Hari ini, kita telah menempuh sebuah perjalanan yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun. Tidak ada piala yang diberikan, tidak ada tepuk tangan yang terdengar, tidak ada penghargaan yang dipasang di dinding. Namun, sesungguhnya, perjalanan yang baru saja kamu lakukan adalah salah satu perjalanan paling berani yang dapat dilakukan seorang manusia. Kamu memilih berhenti sejenak. Kamu memilih menoleh ke masa lalu, bukan untuk kembali tinggal di sana. Bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk mengambil kembali bagian dari dirimu yang selama ini tertinggal. Hari ini, kamu tidak menghapus masa lalu. Karena masa lalu adalah bagian dari perjalananmu. Tanpa masa lalu itu, mungkin kamu tidak akan memiliki kebijaksanaan yang kamu miliki hari ini. Hari ini, kamu juga tidak berpura-pura bahwa semua rasa sakit tidak pernah terjadi. Kamu mengakuinya. Kamu merasakannya. Lalu perlahan, kamu memilih untuk melepaskannya. Karena melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti berhenti membiarkan sesuatu yang telah selesai terus mengendalikan hidupmu. Sahabat Nafas Syukur, ingatlah satu hal yang sangat penting. Kesalahanmu bukan identitasmu. Kamu mungkin pernah membuat keputusan yang keliru. Kamu mungkin pernah kehilangan kesempatan. Kamu mungkin pernah melukai seseorang. Kamu mungkin pernah terlambat menyadari sesuatu. Tetapi, semua itu adalah pengalaman, bukan jati dirimu. Jangan biarkan satu bab dalam hidupmu menjadi judul dari seluruh kisah kehidupanmu. Masih banyak halaman yang belum ditulis. Masih banyak matahari yang belum kamu lihat terbit. Masih banyak kebahagiaan yang belum sempat kamu rasakan. Dan semuanya dimulai ketika kamu berhenti berkata, "Aku adalah masa laluku." Lalu menggantinya dengan, "Aku adalah seseorang yang terus bertumbuh." Ingat pula, lukamu bukan masa depanmu. Banyak orang percaya bahwa karena mereka pernah terluka, maka mereka akan terus hidup dalam luka. Padahal, luka hanyalah bagian dari perjalanan. Luka bisa menjadi bekas, namun bekas luka bukanlah akhir kehidupan. Bahkan seringkali, bekas luka menjadi pengingat bahwa kita pernah bertahan, bahwa kita pernah jatuh, tetapi juga pernah bangkit, bahwa kita pernah kehilangan, tetapi juga pernah menemukan harapan baru. Jangan takut pada bekas luka. Takutlah jika luka itu membuatmu berhenti hidup, karena kehidupan selalu bergerak, dan kamu pun diciptakan untuk terus melangkah. Sahabat Nafas Syukur, hari ini mungkin kamu belum merasakan perubahan besar. Mungkin besok pun belum semuanya berubah. Itu tidak apa-apa. Perubahan sejati jarang terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh seperti benih. Awalnya tidak terlihat, diam, sunyi, namun jauh di bawah permukaan, akar sedang tumbuh. Dan ketika waktunya tiba, tunas itu akan muncul ke permukaan. Begitu pula dengan penyembuhan. Hari ini kamu sedang menanam benih penerimaan. Besok kamu mulai merasakan sedikit ketenangan. Lusa kamu mulai lebih mudah tersenyum. Beberapa minggu kemudian, kamu menyadari bahwa kenangan yang dulu membuatmu menangis, kini hanya menjadi pelajaran yang membuatmu lebih bijaksana. Itulah cara kehidupan bekerja. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena itu, jangan meremehkan perjalananmu hari ini. Mungkin inilah hari ketika rantai penyesalan mulai retak. Mungkin inilah hari ketika hatimu mulai belajar memaafkan. Mungkin inilah hari ketika kehidupanmu mulai bergerak ke arah yang baru.
Dan jika memang demikian, maka hari ini adalah hari yang sangat berharga, sahabat nafas syukur. Kini, sebelum kita mengakhiri sesi hari ke-8 ini, aku ingin mengajakmu melakukan sebuah praktik sederhana. Bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang membutuhkan waktu lama, tetapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Latihan ini dapat perlahan mengubah cara pikiranmu memandang masa lalu. Tantangan 24 jam. Selama 24 jam ke depan, amati setiap kali pikiranmu mulai berkata, seandainya dulu aku, andai saja waktu itu, kalau saja aku memilih yang lain. Jangan melawan pikiran itu, jangan memarahinya, jangan pula berusaha mengusirnya. Cukup sadari bahwa ia sedang muncul. Kemudian, tarik satu napas yang dalam, dan dengan penuh kelembutan, gantilah kalimat tersebut menjadi, saat itu, aku telah melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kumiliki. Tarik napas sekali lagi. Lalu lanjutkan dengan kalimat, hari ini aku memilih belajar, bukan menghukum diri. Dan akhirnya, katakan dengan penuh keyakinan, aku memilih melangkah maju. Lakukan latihan sederhana ini setiap kali penyesalan muncul. Tidak peduli apakah itu terjadi 2 kali, 5 kali. Terima kasih telah menyelesaikan latihan hari ini. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Perubahan terbesar selalu lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Sampai bertemu pada hari berikutnya dalam perjalanan 21 hari kembali ke penciptaan. Semoga kedamaian, kelimpahan, dan kesehatan selalu menyertai setiap langkah Anda.